Ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya, kelas 11 IPS 1 ataupun IPS 2 ya. Kali ini Bu Indah akan menjelaskan tentang Perang Dunia 1. Nah, anak-anak tahu tidak nih, Perang Dunia 1 itu dimulai tahun berapa? Ya, dimulai tahun 1914 sampai 1918. Nah, ada dua penyebab terjadinya Perang Dunia 1, yaitu penyebab umum dan penyebab khusus. Di antaranya penyebab umum adalah ada 4 hal pokok. Yang pertama yaitu politik mencari kawan. Yang kedua adalah kemajuan industri yang sangat pesat, tentunya di sini industri persenjataan. Yang ketiga politik kolonialisme dan imperialisme, dan yang keempat adalah perdamaian bersenjata. Kemudian ada beberapa yang perlu anak-anak ketahui bahwa dalam Perang Dunia 1 ini ada politik mencari kawan atau biasa disebut dengan politik aliansi. Nah, politik mencari kawan ini ada triple aliansi dan triple entente. Di sini triple aliansi ada 3 negara yang saling bekerja sama untuk menguatkan blok. Di antaranya yang triple aliansi 1882 yaitu antara Jerman, Austria-Hungaria dan Italia. Nah, sedangkan triple entente 1902 ini ada Prancis, Inggris dan Rusia. Nah, menarik sekali di mana Jerman, Austria-Hungaria dan Italia ini mereka saling bekerja sama untuk saling menguatkan dengan invasi militer persenjataannya maupun berdampak pada sampai ke ekonomi dan sebagainya. Next. Nah, kenapa nih kemajuan industri kok menyebabkan Perang Dunia 1? Jelas sekali karena industri di Eropa ini menimbulkan masalah baru dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Segala segi kehidupan ini terpengaruh karena kemajuan industri di Eropa. Nah, karena apa? Kemajuan dalam industri ini menimbulkan persaingan antara negara-negara Eropa lainnya. Inggris bersaing dengan Belanda, bersaing dengan Prancis dan sebagainya, sehingga persaingan itulah yang menyebabkan adanya berbagai hal di sini ikut terpengaruh ya. Memicu satu dengan yang lain itu memicu kecemburuan sosial, di mana negara yang maju ini ingin menunjukkan kekuatannya dan negara yang lain juga tidak mau tertinggal dengan negara yang lainnya. Ini sehingga kemajuan industri inilah yang menyebabkan negara yang lain ini juga ingin merasakan kemajuan seperti negara yang lainnya. Nah, kemudian politik kolonialisme dan imperialisme. Jadi dengan kemajuan industri itu otomatis negara Eropa butuh banyak sekali bahan mentah untuk diproduksi. Nah, terapkanlah politik kolonialisme dan imperialisme. Jangan lupa tentang imperialisme kuno, gold, glory, dan gospel, di mana menunjukkan kekuatan, kekayaan, dan kejayaan. Nah, untuk mewujudkan itu maka perlu menguasai daerah yang lain, dan juga untuk merealisasikan adanya kemajuan industri itu, maka bahan mentah sangat diperlukan. Kalaupun itu dimiliki oleh negara lain tersebut tidak tunduk, otomatis harus di bawah tekanan dari negara tersebut agar bisa dikeruk sebanyak-banyaknya. Nih. Nah, kemajuan untuk menguasai negara yang lain, kemudian keinginan untuk bisa memiliki kekuatan, menunjukkan sebuah kejayaan, itulah nanti yang menjadi dasar praktik kolonialisme dan imperialisme. Sebenarnya hanya ingin mencari bahan mentah, tapi kalau tidak ada kerjasama yang baik, bahkan ditolak oleh negara yang mempunyai bahan mentah tersebut, otomatis mau tidak mau dengan pemaksaan, karena juga untuk menunjukkan kejayaan. Nah, itu dari kekuatan dari negara Eropa. Nah, perdamaian bersenjata. Ini masing-masing negara ini kan berusaha untuk mempertahankan diri, berusaha untuk meningkatkan kewaspadaan jika terjadi perang besar, maka persaingan dalam produksi senjata dan ketangguhannya ini ditunjukkan. Engko nek pamane nggone Amerika diserang kan dia sudah punya temen tuh yang ngedukung ya kan. Kemudian kalau Inggris diserang kan juga sudah punya backingannya, yang negara-negara mana saja yang akan membantu. Inilah
perdamaian bersenjata. Artinya satu negara dengan yang lain itu saling menguatkan agar tidak terjadi kekalahan ketika ada serangan dari negara yang lain tadi dalam kolonialisme dan imperialisme praktiknya. Next, bab khususnya ini terbunuhnya putra mahkota Austria Franz Ferdinand dan di Sarajevo oleh Gavrilo Princip ya, oleh orang Serbia. Nah, ini si pangeran ini sebenarnya yaitu melatih pasukan itu bukan untuk menyerang, tapi untuk mempertahankan kekuatan negaranya. Tapi ketika pangeran itu berkunjung, dikiranya di sini itu akan ada persiapan perang untuk menyerang dari negara kita. Jadi Serbia ini berprasangka buruk terhadap Franz Ferdinand sehingga Franz Ferdinand ini dibunuh. Kemudian disitulah timbul dendam bagi Serbia. Jadi awas saja Serbia nanti kalau kematian itu harus dibalas dengan kematian ya, karena situ pangeran bukan orang biasa ya, sehingga seluruh lapisan masyarakat ini dari Austria Hungaria ini tentunya merasa terpukul ya kan. Kronologinya seperti apa sih? Nah, pada tanggal 1 Agustus 1914 ini Jerman kan mengumumkan perang dengan Rusia ya kan. Nah, pada tanggal 3-nya Prancis melancarkan serangan pada Jerman. Kemudian ini kan tadi ada politik mencari kawan tadi kan, jadi jangan bingung kalau Jerman kok Rusia kok ono Prancis. Nah kan diingat-ingat bahwa tadi siapa saja backing dari teman-teman dari Jerman, kemudian Prancis tadi dengan Inggris dan sebagainya ya kan, udah ada temannya sendiri-sendiri. Nah 14 Agustus Inggris ini menyerang Jerman, dengan demikian perang segera berkobar ke seluruh wilayah Eropa. Jadi satu wilayah Eropa itu saling menyerang ya satu dengan yang lain, dan Perancis sendiri punya tim sendiri karena politik aliansi adalah politik mencari kawan. Kemudian Austria Hungaria juga punya backing sendiri atau punya tim sendiri untuk menyelamatkan. Nah, yang terjadi adalah pihak yang terlibat di sini ada blok sentral dan sekutu, di mana sentral ini adalah yang punya niat memang untuk berperang. Di sini ada Austria Hungaria kan tadi pangeran putra mahkota Austria Hungaria kan yang dibunuh. Jadi Austria Hungaria ini dibantu oleh Bulgaria, Turki dan Jerman. Kemudian blok sekutu di sini ada Prancis ya kan, yang orang Serbia itu kan bagian dari dukungan Prancis, sehingga di sini Prancis itu ada Rusia, Inggris, Italia, Amerika Serikat, Belgia, Rumania, Yunani, Portugal, Jepang dan lain-lain. Jadi di sini timnya banyak daripada blok pertama ya, blok Jerman. Nah kemudian akhirnya kalah nih Jermannya, karena selain pasukannya juga pendukungnya sedikit, Jerman di sini memiliki ketahanan yang lemah ya, sehingga memang menerima kekalahannya ya. Jadi karena kalah nanti wilayahnya kalau dikuasai sama yang menang tentunya akan diserahkan. Nah di sini kekalahan Jerman menyebabkan rakyat Jerman menjadi susah, sehingga di Jerman sendiri muncul pemberontakan dari kaum komunis. Nah Jerman juga harus menghadapi musuh yaitu sekutu. Nah di Jerman sendiri rakyatnya susah, mereka di Jerman sendiri secara internalnya juga sudah bermasalah, ditambah lagi dengan keadaan sedang berperang. Nah, sini akhirnya dalam perjanjian dalam Perang Dunia ini diupayakan agar tidak terjadi pertumpahan darah, itu diselesaikan secara damai. Nah, penyelesaian secara damainya itulah disebut dengan Perjanjian Versailles. Nah, Perjanjian Versailles ini diantaranya karena kalahan ya, Jerman menyerahkan Alsace, Lorraine kepada Prancis dan Eiffel-Melgi kepada Belgia. Ini wilayah-wilayahnya itu. Kemudian Danzig dan sekitarnya menjadi kota merdeka di bawah LBB. Nah, kemudian Jerman kehilangan semua tanah jajahannya yang diambil oleh Inggris, Prancis dan Jepang.
otomatis yang kalah kan harus menyerahkan daerah jajahannya juga. Nah, yang keempat, Jerman juga harus membayar ganti rugi perang sebesar 132 miliar mark emas. Kemudian angkatan perang Jerman diperkecil agar nanti kalau angkatan perangnya itu masih kuat, takutnya kan menyerang lagi. Jadi angkatan perangnya ini sengaja diperkecil agar tidak lagi ada perlawanan. Nah, kemudian kapal perang maupun kapal dagang Jerman diambil alih oleh Inggris. Kan kalah kan, jadi yang menang boleh dong ngambil alih dan sebagainya, harus manut. Nah, daerah Saar diperintah oleh LBP selama 15 tahun. Ini perjanjian Versailles atau perjanjian damai agar Jerman ini menerima kekalahannya dan tidak lagi terjadi pertumpahan darah. Nah, dalam perjanjian Versailles itu peranannya dipegang oleh Woodrow Wilson atau Presiden Amerika Serikat yang menang kan. Amerika Serikat kan tim yang menang, sehingga perjanjian Versailles ini dipegang oleh Amerika Serikat. Nah, kemudian ada juga timnya dari Inggris, Prancis, dan juga Italia. Keempat orang ini dikenal dengan The Big Four atau orang yang memiliki 4 kunci dari Perang Dunia I. Nah, kemudian ada perjanjian Jerman. Ini antara sekutu dengan Austria yang isinya tidak diperkenankan adanya gabungan antara Jerman Austria, karena apa? Kalau bergabung nanti akan kuat. Kemudian Austria harus menyerahkan daerah Tyrol Selatan Istria kepada Italia dan Bohemia Moravia kepada Cekoslovakia. Jadi artinya di sini perjanjian-perjanjian ini mengikat negara yang kalah di Perang Dunia I untuk menyerahkan atau untuk mengakui kemenangan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Itu. Kemudian ada juga perjanjian-perjanjian yang lain. Nah, dan akhirnya nanti Perang Dunia II ini selesai, yaitu dengan peran dari LBB Liga Bangsa-Bangsa, yang nantinya di LBB itu diwujudkan perdamaian yang setiap anggotanya itu harus menyepakati berbagai macam aturan yang dibuat untuk perdamaian dunia. Nah, ini secara politik dan sosial ini bisa kalian baca di halaman 65 bahwa negara-negara baru itu terbentuk karena berbagai kekalahan yang dialami oleh Austria-Hungaria dan Jerman ini, sehingga ada beberapa daerah yang memerdekakan diri, ada daerah yang di bawah LBB dan sebagainya. Nah, ini ada LBB yang menyelesaikan berbagai masalah tidak dengan pertumpahan darah. Oke, seperti itu. Nah, nanti terjadi Perang Dunia Kedua itu terjadi karena LBB tidak lagi memiliki peran yang sangat besar dan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota LBB itu sendiri, perjanjian-perjanjian yang dilanggar. Kemudian selain itu juga muncul negara-negara yang semula itu menjadi satu tim, tapi ternyata malah justru meninggalkan timnya dan memperkuat dirinya sendiri atau membentuk tim baru dan menunjukkan kekuatannya untuk menguasai negara yang lain. Nah, itu begitu tentang Perang Dunia I. Ibu akhiri dulu, nanti bisa kalian tambah pengetahuan kalian, wawasan kalian dengan membaca ataupun dengan melihat YouTube dan sebagainya. Itu ya. Oke, sampai ketemu lagi.